Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya pasti sehat ya. Tidak ada yang sakit ya. Dan pastinya saya harapkan anak-anak semuanya tetap dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti kegiatan belajar daring setiap hari. Oke anak-anak, sekarang saya sampaikan materi kita yang pertama adalah tentang kasih sayang. Nah, kasih sayang dari Allah dan juga kasih sayang Nabi Muhammad. Dibuka LKS-nya. Sebelumnya anak-anak, sebelum saya lanjutkan, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di sekolah kita tercinta SDN Mulyadadi. Mungkin dulu anak-anak yang masih berada di TK sekarang alhamdulillah sudah naik di kelas 1. Tentu harapan Pak Hendra sekarang sudah kelas 1, maka anak-anak harus, kalau kemarin di kelas TK masih nakal, masih suka menangis, masih suka rewel sama orang tuanya. Nah, sekarang sudah kelas 1, maka anak-anak sudah harus lebih giat dalam belajar, tidak boleh cengeng, ya, tidak boleh rewel sama orang tuanya. Kemudian anak-anak, bentar saya tampilkan di layar ya. Nah, ini yang kalian lihat di layar kalian adalah materi pelajaran yang pertama, materi pendidikan agama Islam. Materi yang pertama akan kita bahas adalah kasih sayang. Kalau anak-anak melihat gambar di samping ini, nah gambarnya ini ya, ini kira-kira gambar apa? Nah, ini adalah gambar seorang anak yang memakai baju SD ya, anak Muslim memakai baju SD dan membantu seorang nenek yang tengah menyapu di jalan raya. Nah, ini salah satu contoh dari sikap kasih sayang. Kalau di sini coba anak-anak diperhatikan pelajaran yang pertama kasih sayang. Apakah yang kamu lakukan ketika melihat seorang nenek hendak menyeberang di jalan? Kamu tentu iba dan ingin membantu kesulitannya. Nah, ulurkan tanganmu untuk menyeberangkan. Nah, seperti yang ada di gambar ini ya, anak-anak. Ada siswa yang sedang membantu seorang nenek menyeberang di jalan. Sikap yang kamu tunjukkan itu disebut sikap kasih sayang. Kita harus menunjukkan sifat kasih sayang kepada sesama tanpa membeda-bedakan. Dari mana ia berasal, baik dari orang miskin, orang kaya, orang pandai, orang bodoh, orang agama Islam atau orang agama Kristen atau orang yang beragama lain, maka kewajiban kita sesama manusia adalah saling tolong menolong dan saling berkasih sayang. Karena
kita sama-sama makhluk ciptaan Allah, maka kita tidak boleh membenci kepada makhluk ciptaan Allah yang lain. Kemudian ini yang A, kasih sayang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dapat dilihat di LKS-nya itu yang halaman 3 itu sudah ada ya anak-anak. Kasih sayang adalah belas kasihan, bagaimana mendapatkan kasih sayang dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kasih sayang Nabi Muhammad dapat kita peroleh dengan meneladani dan mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja ajaran Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari? Ya, seperti saling tolong-menolong kepada teman, memberikan pinjaman teman yang membutuhkan, misalnya teman yang butuh pensil maka harus dipinjami. Anak-anak melihat temannya sedang terjatuh maka harus ditolong. Ini salah satu contoh sikap kasih sayang yang dicontohkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada hambanya. Nabi Muhammad mengajarkan kasih sayang, Nabi menyayangi keluarga, saudara, dan tetangga. Kepada orang yang jahat pun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memberikan kasih sayang. Contoh, suatu ketika Nabi Muhammad pernah dihina oleh seorang yang beragama kafir. Ketika itu Muhammad lewat di depan rumahnya orang kafir itu. Setiap kali lewat, Nabi Muhammad selalu diludahi. Nah, kalau kasarannya itu diidoni ya, sama orang kafir. Muhammad selalu diludahi ketika lewat di depan rumahnya orang kafir itu. Suatu ketika, hari pertama diludahi, hari kedua diludahi, hari ketiga diludahi lagi. Sampai hari keempat, kelima, dan ketujuh, 1 minggu, Muhammad tidak melihat lagi orang kafir itu meludahi Nabi Muhammad. Sampai akhirnya Nabi Muhammad bertanya, ada apa dengan orang yang setiap hari meludahi saya? Ternyata orang yang sering meludahi Nabi Muhammad itu tengah sakit. Nah, berkat kasih sayang Nabi Muhammad tidak malah menghinanya, tapi Nabi Muhammad malah menjenguk orang yang sering meludahi itu pada saat dia sakit. Nah, ini salah satu contoh kasih sayang dari Nabi Muhammad yang harus kita contoh. Kemudian di sini ada ketika berdakwah di Mekah banyak orang yang menantang dakwah Nabi Muhammad. Setiap Nabi Muhammad pergi ke masjid, Nabi Muhammad selalu ada yang melempar kotoran. Nabi Muhammad tidak pernah membalasnya. Beliau justru mendoakan agar orang yang jahat itu diberi hidayah oleh Allah. Suatu ketika yang melempar Nabi Muhammad itu jatuh sakit. Nah, ini tadi yang saya ceritakan. Karena kejahatannya mendengar berita tersebut, setelah pulang dari masjid, Nabi menjenguknya. Bahkan menjenguk tidak hanya orang saja, tapi membawa oleh-oleh untuk orang kafir yang sakit tadi. Nah, jadi keteladanan Nabi Muhammad SAW, dari kisah kasih sayang Nabi Muhammad kita mendapatkan pelajaran berharga. Kita harus berkasih sayang kepada sesama, saling berkasih sayang menciptakan hidup rukun dan damai. Ya,
Nah, di sini anak-anak dilihat di layarnya, berkasih sayang kepada sesama termasuk sifat terpuji yang harus dipelihara, yang harus dirawat, yang harus dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kasih sayang dapat diwujudkan dengan berbuat baik seperti berikut ini. Yang pertama, kasih sayang yaitu menyayangi orang tua dan kita. Nggak usah temen di dalam sekolah itu. Sekali lagi, tolong untuk suaranya di mute dulu. Matikan dulu. Bentar ya. Oke, saya lanjutkan. Yang pertama, anak-anak harus menyayangi orang tua dan anggota keluarga. Jadi orang tua harus kita kasih sayang setiap hari dengan cara bagaimana? Ya, dengan cara ketika diberi nasihat harus menurut, tidak pernah nakal. Jika disuruh belajar ya berangkat belajar. Ini salah satu contoh kita menyayangi orang tua. Sayang kepada yang nomor 2, sayang kepada guru, teman, dan saudara. Tentu anak di sekelilingnya punya saudara, baik itu kakak, adik, emas, mbak, nah, semuanya itu adalah saudara yang harus kita sayangi. Tidak boleh kita hina, tidak boleh kita sakiti. Kemudian yang ketiga, menyayangi sahabat yang membutuhkan pertolongan kita. Nah, jadi kita sesama manusia harus saling tolong menolong. Ketika kita menolong seseorang, maka suatu saat nanti ketika kita butuh pertolongan, maka kita akan ditolong oleh orang lain. Selanjutnya, berkasih sayang perlu dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti membantu kesibukan ibu dan bapak di rumah. Nah, sudahkah anak-anak bersedia diberi bantuan kepada orang tua? Contohnya ketika disuruh orang itu membelikan sesuatu, maka anak-anak tidak boleh menolaknya. Maka anak-anak tidak boleh, Bu, aku nggak mau disuruh. Nah, ini tidak boleh. Jadi anak-anak ketika disuruh sama orang tua, ya harus dikerjakan, harus dilaksanakan. Ya, tidak boleh ada alasan. Karena orang tualah yang melahirkan kita, yang mendidik kita, yang membesarkan kita. Kemudian yang kedua, menjaga dan menemani bermain. Nah, ini salah satu cara berkasih sayang kepada saudara. Mengajari adik belajar, kemudian menengok dan mendoakan teman yang sakit. Ketika anak-anak mendengar ada temannya yang sakit, maka sebagai sesama manusia kita harus berusaha untuk menjenguknya, nyambangi. Nah, ini salah satu kasih sayang kepada sesama manusia. Kemudian meminjami alat sekolah kepada teman yang membutuhkan. Ketika di dalam kelas, ini ada gambarnya, coba dilihat. Ketika di dalam kelas ada teman yang membutuhkan pensil, lupa tidak bawa pensil, maka anak-anak berusaha untuk meminjaminya. Ini salah satu contoh sikap kasih sayang kepada sesama. Nah, kalau itu tadi bersikap kasih sayang kepada sesama manusia, sekarang berkasih sayang kepada hewan dan tanaman. Nah, yang pertama, apakah anak-anak mungkin punya hewan peliharaan di rumah, punya kucing, punya ayam, punya kunci? Nah, barangkali anak-anak punya, ini kita harus berbuat baik kepada mereka, menyayangi mereka, memberikan makan, kemudian merawatnya. Nah, kalau punya hewan peliharaan.
kemudian membersihkan kandangnya setiap hari. Nah, ini bentuk kasih sayang kita kepada hewan. Kita tidak boleh membunuh sembarang hewan atau menyakiti hewan, tidak boleh, karena hewan itu juga ciptaan Allah. Jangan menyakiti dalam bentuk apapun. Nah, ini tadi. Kemudian mengobati hewan apabila peliharaannya sakit. Apabila ada hewan peliharaan yang sakit, maka tugas kita adalah mengobatinya. Kemudian yang selanjutnya yang di LKS halaman 5 yang B itu ada kasih sayang Allah. Kalau tadi kasih sayang sama manusia, sama makhluk, sekarang kasih sayang Allah. Bagaimana kamu mendapat kasih sayang Allah? Sayang dari Allah dapat diperoleh dengan menaati perintah dan menjauhi segala larangannya. Nah, menaati perintah ini salah satu contohnya adalah perintah Allah itu menjalankan sholat. Nah, anak-anak, apakah hari ini tadi atau kemarin anak-anak sudah pernah melaksanakan sholat? Sekarang anak-anak sudah kelas 1. Maka diusahakan mungkin yang belum pernah melaksanakan sholat selama 1 hari 5 kali, ada subuh, zuhur, asar, maghrib, dan sholat isya. Mungkin kalau dulu waktu di TK anak-anak belum pernah sholat, sekarang sudah kelas 1, maka diusahakan untuk ikut sholat. Ya. Dalam surat Al-Fatihah kita sering membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim itu kalimat basmalah. Maksud dari bacaan itu adalah Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Lalu apakah buktinya bahwa Allah Maha Pengasih? Nah, di sini ada gambar yang pertama itu gambar suasana sedang hujan yang di sebelah kiri. Kemudian yang kedua gambar yang sebelahnya itu ada gambar seorang petani yang sedang berada di sawah. Kenapa apa buktinya Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang? Nah, ini salah satu buktinya. Yang pertama, Allah menurunkan hujan. Kenapa Allah menurunkan hujan? Nah, Allah menurunkan hujan untuk menumbuhkan tanaman. Nah, coba kalau tidak ada hujan, pasti tanamannya akan mati karena kekeringan. Nah, kemudian Allah memberi rizki berupa padi. Nah, untuk kita makan ya setiap hari. Kemudian untuk mencukupi kebutuhan manusia. Nah, semua itu wujud dari kasih sayang Allah kepada para hambanya. Para petani itu hanya berikhtiar menanam padi. Sementara siapa yang menumbuhkan, siapa yang membuat padi itu sehingga menjadi kuning, tentu itu tidak lepas dari kasih sayang Allah kepada kita, sehingga padinya bisa dipanen dan bisa kita makan setiap hari. Kemudian ada anak-anak, ada 3 Asmaul Husna yang hari ini kita bahas. Yang pertama ada Ar-Rahman, kemudian yang kedua Ar-Rahim, dan yang ketiga Al-Malik. Nah, kita bahas satu. Yang pertama Asmaul Husna Ar-Rahman. Ar-Rahman itu artinya Allah Maha Pengasih. Allah mengasihi semua makhluk ciptaannya. Allah memberi nikmat kepada semua manusia tanpa pilih kasih. Nah, orang yang jelek, orang yang bagus, orang yang tinggi, orang yang pendek, orang yang kecil, orang yang besar, orang yang kurus, orang yang gemuk, semuanya tidak lepas dari kasih sayang Allah. Allah tidak membeda-bedakan, oh ini orang miskin tidak dikasih,
tidak dikasihi? Oh tidak, semua makhluk Allah, semua manusia mendapatkan kasih sayang dari Allah. Alam semesta ini, bumi ini, dunia ini diciptakan Allah agar dimanfaatkan manusia. Siapa yang rajin akan berhasil usahanya. Siapa yang malas tidak memperoleh apa-apa. Sama dengan anak-anak ketika sekolah. Barang siapa yang setiap hari belajar terus, maka hasilnya adalah nanti anak-anak akan menjadi pintar. Tapi barang siapa yang setiap kali tidak pernah belajar, malas-malasan, pasti nanti suatu saat dia akan menjadi anak yang bodoh karena tidak pernah belajar. Kemudian nikmat Allah harus disyukuri dengan rajin belajar, kemudian beribadah itu sholat, mengaji dan lain sebagainya, dan membantu fakir miskin agar Allah mengasihi kita. Kemudian yang kedua, Asmaul Husna Ar-Rahim. Ar-Rahim artinya Allah Maha Penyayang. Nah, coba anak-anak lihat ini gambarnya. Yang pertama, ini adalah gambar anak-anak sedang sholat. Kemudian yang kedua, ini gambar ayah, ibu, dan juga anaknya sedang belajar membaca Al-Quran, mengaji. Kenapa kita harus rajin melaksanakan sholat? Karena sholat itu adalah salah satu rukun Islam yang pertama yang harus kita kerjakan. Jadi anak-anak mulai sekarang yang mungkin belum pernah sholat sama sekali, ayo sama-sama dengan ayah, dengan ibu, kita usahakan sholat. Ya. Kemudian mengapa pula kita harus rajin membaca Al-Quran? Nah, anak-anak barangkali saat ini masih ada anak-anak yang belum mengaji atau mungkin malas-malasan, males kalau disuruh ngaji sama orang tuanya. Nah, ayo mulai sekarang karena sudah kelas 1 ini, maka anak-anak harus semangat dalam ngaji ya. Jangan sampai nanti sudah besar tidak bisa mengaji. Kemudian rajin melaksanakan sholat dan membaca Al-Quran adalah wujud syukur kita kepada Allah. Ya, jadi sholat, membaca Al-Quran, mengaji, membaca Iqra, membaca At-Tartil. Nah, itu salah satu bukti atau wujud bahwa kita ini bersyukur kepada Allah. Kemudian yang ketiga, Asmaul Husna Al-Malik. Nah, Al-Malik artinya Allah yang maha merajai. Maksudnya merajai itu menguasai alam semesta. Al-Malik juga berarti Allah maha kuasa. Tidak ada yang berkuasa di dunia ini kecuali Allah. Nah, anak-anak, siapa yang membuat hujan, siapa yang membuat panas, siapa yang membuat kita sehat, siapa yang membuat kita sakit, siapa yang memberi rezeki, siapa yang memberi kita ilmu, semuanya adalah pemberian Allah. Maka Allah di sini mendapat nama Asmaul Husna itu Al-Malik, yang artinya Allah maha berkuasa. Kita tidak bisa apa-apa. Allah yang maha menghidupkan manusia, Allah yang maha mematikan manusia. Maka Allah mempunyai sifat Al-Malik. Al-Malik yang artinya Allah maha berkuasa. Kemudian sudah selesai ini. Oke anak-anak, itu tadi penjelasan dari Pak Hendra tentang kasih sayang Allah, kasih sayang Nabi Muhammad kepada hambanya. Nah, jadi
yang harus kita pelajari hari ini adalah kita sebagai umat Nabi Muhammad harus mencontoh dan meneladani sikap-sikap kasih sayang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin 1 menit lagi ini nanti akan mati ya Zoom-nya. Jadi mungkin kalau nanti tiba-tiba mati, Bapak Ibu atau anak-anak bisa bergabung kembali di link yang sudah saya share kemarin di grup. Linknya sama. Ini sebenarnya belum selesai karena mungkin habis ini Zoom-nya mati, maka saya kasih tahu anak-anak langsung nanti ketika Zoom-nya mati langsung bergabung kembali ya, langsung bergabung lagi. Saya ke anak-anak ya ini. Dihidupkan semua videonya anak-anak. Videonya dihidupkan semua, mikrofonnya dimatikan dulu, nanti saya panggil, kemudian baru dihidupkan. Brawijaya bisa mendengar suaranya Pak Hendra? Tetapi Halo anak-anak. Wijaya. Halo. Halo. Iya, coba dibaca surat Al-Ikhlas, bisa Brawijaya? Silakan dibaca Brawijaya. Al-Ikhlas. A'udzubillah Minasyaitonirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, cakep, pinter Brawijaya. Yang lain ini mana suaranya ini? Pak, mana Pak? Sana Pak Pak. Zahra, mana suaranya Zahra? Dihidupkan Zahra, mikrofonnya. Halo Azhara. Ya Azhara, silakan dihidupkan mikrofonnya. Sudah? Halo Azhara. Ya Azhara, silakan dibaca surat Al-Falaq, hafal? Silakan dibaca surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahad. Allahu samad. Zahra, mana ini Zahra? Zahra, surat Al-Falaq hafal? Hafal. Silakan dibaca surat Al-Falaq.
Apa rek? Wong kabeh sinau kok tingkae sak banget lho. Kode min saril hasirin indah waqad Ya, hasad. Yang lain mana suaranya ini enggak ada ya. Sudah Pak. Nggih. Jessica masih ada, Jessica? Jessica Amerika? Ada Quran surat An-Nas. Tahu dulu ya, bismillah. A'udzu birabb Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi suduril nas, minal jinni wan nas. Bagus. Sekarang Sofia, mana Sofia? Siti Sofia Ramadhani. Sofia. Silakan dibaca surat. Ya Pak. Silakan dibaca surat Al-Ikhlas, Sofi. Al-Ikhlas. Surat apa? Surat Al-Ikhlas. Surat apa Pak? Surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terima kasih. Untuk selanjutnya ini siapa ini? Ferdian Syah. Selanjutnya ini semuanya nggak ada videonya. Ferdian, halo Ferdian, bisa mendengar saya Hendra? Ferdian? Iya, Coba dihidupkan videonya, mana ini kok nggak kelihatan videonya? Nah, Ferdian silakan dibaca surat Al-Kafirun, bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal. Lupa. Nggak bisa ya? Belum bisa? Kalau belum bisa, surat Al-Ikhlas. Ferdian, surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu
Terima kasih anak-anak. Kelihatannya ini tidak bisa maksimal. Saya mohon maaf, ini banyak yang nggak bisa keluar videonya. Jadi saya kira itu dulu Bapak Ibu yang mendampingi anak-anak dan juga anak-anakku semuanya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran daring hari ini. Kurang lebihnya Pak Indra mohon maaf. Untuk tugas hari ini anak-anak bisa dikerjakan LKS-nya halaman 8 sampai halaman 10 yang atas. LKS-nya dikerjakan halaman 8 sampai halaman 10 yang atas. Nanti bisa dibantu oleh Bapak Ibu untuk mendampingi anak-anak mengerjakan tugas. Saya kira itu anak-anak Bapak Ibu, saya mohon maaf ini mungkin belum maksimal daringnya. Tugasnya di foto tak. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya di foto tak.